Selamat pagi Pak Farik, saya Gabriel Marvel dengan NIM A1220220651. Sebentar lagi akan menjelaskan tentang dataset CDC Diabetes Health Indicator dan codingannya dalam melakukannya. Oke, pada dataset CDC Diabetes Health Indicator ini mengkonten tentang statistik kesehatan dan gaya hidup, survei informasi tentang orang-orang yang dengan diagnosa diabetes. Ke-35 fitur mengandung tentang beberapa demografi, hasil lab test, dan jawaban dari survei pertanyaan pada setiap pasien. Target variabel dari klasifikasi ini yaitu pasien yang memiliki diabetes, prediabetes, ataupun sehat. Dataset karakteristik datanya tabular dan multivariatif. Subjek areanya health and medicine atau kesehatan dan kedokteran. Associated text-nya yaitu klasifikasi, fitur type-nya kategorikal dan integer. Instance atau isi datanya ada 253.680 dan di sini fiturnya ada 21. Informasi dataset. For what purpose was the dataset created? Untuk apa dataset tersebut dibuat? To better understand the relationship between lifestyle and diabetes in the US. Untuk memahami hubungan gaya hidup atau lifestyle dan diabetes di US. Who fund the creation of the dataset? Siapa penemu dalam dataset ini? Yaitu the CDC. What do the instance in this dataset represent? Jadi siapa dataset ini representnya? Yaitu it show represent a person participating in the study. Jadi setiap baris dari data ini ada partisipasi satu orang pada setiap studi ini. Are there recommend data speed? Apakah data speed direkomendasikan? Yang disebutkan di sini cross validasi atau fixed strength test split bisa digunakan. Does the dataset contain data that might be considered insensitive way? Ya, di dataset ini ada data sensitif yaitu gender atau jenis kelamin, income atau pendapatan, education level atau tingkat pendidikan. Was there any data preprocessing performed? Ya, di sini ada data preprocessing performnya yaitu bucketing of age atau perurutan dari usia. Additional information, data linknya ini dari ini. Apakah memiliki missing value atau has missing value? Jawabannya adalah tidak. Untuk variabel data, jelaskan sini. Diabetes binary, yang 0 adalah no diabetes, 1 adalah prediabetes atau diabetes. HbP adalah 0 adalah tidak tinggi dan 1 adalah tinggi. Maksud dari HbP ini adalah tekanan darahnya tinggi atau tidak. High chol atau kolesterolnya, yang 0 adalah tidak tinggi kolesterol dan 1 adalah tinggi kolesterol. Call check, yang 0 tidak mengecek kolesterol selama selama 5 tahun. Yang 1 adalah yes, pengecekan kolesterol dalam 5 tahun. Dan seterusnya, BMI, body mass index, smoker ataukah perokok atau bukan, stroke, apakah memiliki riwayat stroke atau tidak, heart disease atau memiliki riwayat hati atau dan seterusnya. Sekarang untuk bagian codingnya. Pertama dimuat dari load G drive. Di sini define variable atau pengecekan datanya dari
Google Drive saya, yaitu di folder name, content drive, my drive, Google Colab Notebooks, MDD, dan file semester 6 yang ada di Google Drive saya. Dari data ini import drive, content drive yang sesuai dari ini untuk dataset dimasukkan. Nah, di sini mulai membaca dataset dan mengisi kolomnya. Tetapi di sini tidak perlu mengisi kolom karena di dataset ini sudah ada nama kolomnya. Di sini sudah diisikan di sini. Diabetes kolom name-nya yaitu diabetes binary, high BP, high call, call check, dan seperti pada dataset yang sudah ada. Seperti ini. Lalu ini membaca folder dari Google Drive saya itu, yaitu folder name-nya ini. Sebenarnya koma dan NA values-nya tanda tanya. DF head 5 yaitu menampilkan 5 baris pertama. Membaca informasi dataset ini menunjukkan dataset saya, yaitu ada 21 fitur dan memori yang digunakan 42,6 MB. Cek data kosong dan jadikan NaN. Dataset ini tidak memiliki missing value, tetapi jadi langkah ini dilewati. Tetapi jika diperlukan, bisa menggunakan ngoding berikut. Df replace menjadi data kosong ini dan memprint missing value sebelum pembersihan. Nah, jika dilakukan seperti ini, tapi karena tidak ada missing value, jadi sebelum bersih yaitu 0 semua, dan setelah dibersihkan datanya 0 semua. Untuk drop data duplikat, pertama diperlukan pengecekan duplikat dengan duplicate count, df duplikat, sum seperti berikut, lalu print untuk menjelaskan jumlah baris duplikatnya itu ada berapa. Untuk hapus duplikat misalkan menggunakan df drop duplicates in place true dan print berikut untuk mengetahui jumlah baris setelah dihapusnya itu berapa. Jadi jumlah baris duplikatnya ada 24.206 dan jumlah baris setelah menghapus duplikat yaitu 229.474. Drop nilai konsen. Drop fitur bernilai konsen seperti berikut. If df column unique diubah menjadi 1, jadi df drop axis 1 in place true. Untuk visualisasi 17 fitur dengan bar, penjelasan 17 fitur yang ada yaitu high BP, high call, call check, smoker, dan seterusnya. Untuk penjelasan di sini, jadi untuk penjelasan 17 fitur dengan bar seperti berikut. Yang 0 ada sekitar 120.000, yang 1 ada sekitar 100.000. Untuk mengetahui apa itu, bisa melihat dari dataset ini. Di sini high BP 0 adalah no high BP dan 1 adalah high BP, atau bisa disebut di sini 0 yaitu tidak tekanan darah tinggi dan 1 tekanan darah tinggi. Jadi bisa dijelaskan pada data ini yang tidak darah tinggi ada sekitar 120.000 dan yang tekanan darah tinggi atau 1 ada sekitar 100.000. Untuk bagian high cholesterol, di sini yang tidak high cholesterol ada sekitar 120.000 dan yang kolesterol ada sekitar 100.000 juga. Untuk lanjutnya, distribusi cek kolesterol. Jadi di sini apakah melakukan pengecekan apakah ada kolesterol dalam 5 tahun, yaitu
jika 0 yaitu no cholesterol check in 5 tahun dan 1 ya atau ada kolesterol dalam 5 tahun sebelumnya. Nah, di sini jika 1 ada sekitar 200.000 dan 0-nya terlalu sedikit, atau mungkin ini sekitar 1000 atau beberapa. Dan ini untuk distribution of smoker atau perokok atau tidak. Jadi jika yang ini tidak perokok sekitar 120.000 ya, dan yang perokok ada sekitar 100.000. Lalu lanjut pada cek fitur kategorikal. Di dalam sini kategori fitur df select type, include object, columns, dan print fitur kategorikal. Jadi fitur kategorikal di dalam dataset ini indeks kosong, jadi tidak ada fitur kategorikal. Dan type-nya objek. Konversikan nilai kategorikal menjadi ordinal. Dataset ini hanya memiliki fitur numerik, jadi sebenarnya harus dilewati saja. Tapi jika diperlukan untuk konversi dengan label ekonominya seperti berikut. Lalu korelasi antara variabel numerik. Correlation matrix DF core, PLT figure, fixed size 12 dan seterusnya. Jadi akan menjadi sini. Jadi semakin warnanya menyala, maka semakin tinggi korelasinya, atau semakin tinggi angka, semakin besar juga korelasi dari setiap data ini yang berpengaruh. Semakin warnanya kusam atau datanya semakin angkanya semakin dikit, semakin kecil juga korelasinya. Jadi jika diabetes binary dengan diabetes binary korelasinya sangat tinggi. 1. HbP dengan diabetes binary korelasinya sedikit, hanya 0,25 dan seterusnya. Split data training dan testing. Dari model sebelumnya import train test splitnya. Di sini data yang diambil diabetes binary yang dibutuhkan, yang diperlukan dalam tugas UTS ini yang difokuskan pada diabetes binary. Jadi setelah dilakukan training dan testing, training set size-nya ada 206.526 sampel dan testingnya ada 22.948 sampel. Next, untuk decision tree, model dan base parameternya. Di sini telah dilakukan modeling dan perform dari base parameternya. Setelah dilakukan, di sini base parameternya telah ditemukan, yaitu criterion gini, max depth 5, min sample lift 1, min sample split 2. Untuk akurasi training recall, di sini dilakukan hasil evaluasi dari training set, akurasinya 0,8516, presisi 0,5929, recall 0,0945. Testing setnya akurasi 0,85, presisi 0,6, recall 0,9. Lalu untuk bagian conversion matrixnya seperti berikut. Nah, jadi di sini untuk menjelaskannya, di sini yang prediksi 0 atau diabetes dan yang betul terprediksi 0 atau tidak diabetes ada 19.217 data. Dan yang sebetulnya 0 tapi terprediksi 1 atau salah, yaitu ada 3.170 data. Dan di sini yang 1 dan terprediksi 1 yaitu benar diabetes ada 340 data. Dan yang
yang sebenarnya harusnya aktualnya 1 dan terdeteksi 0, yaitu ada 221 data. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.